Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatud Da'wati Salafiyah wa Kashfi Asy-Syubuhat Al-Asriyah, hakikat dakwah salafiyah dan menyingkap syubhat-syubhat kontemporer. Kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu ta'ala di halaman 42, asasatun fi bara'ati da'wati salafiyah minat tuham al-mulsaqa biha. Kalau yang antum tulis di pengumuman, dasar pembelaan dakwah salafiyah dari tuduhan yang ada. Ini ada kaitan erat dengan pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan ciri khas dakwah salafiyah yang membedakannya dengan kelompok-kelompok dakwah yang sesat menyesatkan, terutama di zaman ini. Ya, atau kalau mungkin kita bisa katakan bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah, dakwah pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin dan yang semisal dengannya. Meskipun sebagian orang menuduh kita dakwah salafiyah itu sama dengan mereka, padahal syattana bainahuma, beda antara keduanya. Sebagaimana bedanya as-sama wa sumur bor, ya. Ini kita mau tegaskan, dan ini pula sebagai bentuk mengingatkan kembali kepada para pengikut dakwah salafiyah. Inilah landasan, inilah ciri khas dakwah salafiyah yang harus dipahami oleh setiap yang mengaku pengikut dakwah salafiyah, apalagi sebagai dai salafi. Ya, dan sekaligus untuk kita bisa membedakan dari kelompok-kelompok dakwah yang lain. Kata beliau, ilaika nukulatun an ulama'is salafiyin al-madin wal mu'asirin. Ini nukilan-nukilan dari para ulama salafi yang lalu ataupun yang sekarang, atau yang ada di zaman ini. Wa qabla hadil ahdath ats-tsauriyah al-mu'asirah al-mulsaqa kadiban wa zuran bisalafiyah min ba'dir rijalat
wa i'lami ba'did dual wal jihadil masbuha. Dan ini adalah ucapan para ulama-ulama dakwah salafiyah sebelum terjadinya kudeta berdarah atau yang disebut dengan Ar-Rabiul Arabi, kudeta di Timur Tengah yang barusan terjadi, yang dituduhkan dengan kedustaan kepada dakwah as-salafiyah. Ya, sebagian oknum-oknum atau bahkan tokoh-tokoh agama, bahkan juga media-media banyak yang menframing kudeta yang terjadi itu juga atas dasar dari dakwah salafiyah. Ya, maka para ulama pun menyuarakan bahwasanya dakwah salafiyah sangat jauh dari kudeta-kudeta tersebut. Dan ini tidak aneh, memang inilah sunatullah. Sebagaimana kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, alamatu alil bid'ah al-waqi'atu fi alil athar. Ciri alil bid'ah suka mencela, mencaci maki, menuduh dengan kedustaan para pengikut al-athar alias sunnah Rasulullah SAW. Meskipun sebetulnya fakta di lapangan membuktikan dakwah salafiyah jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, seperti kalau di negeri kita banyak di media orang-orang yang teriak-teriak menuduh salafi wahabi itu benihnya terorisme, khawarij dan seterusnya. Padahal kalau mereka masih bisa melek mata mereka, maka mereka akan melihat dengan bukti dan dengan keterangan yang nyata bagaimana dakwah salafiyah yang terdepan dalam membantah kelompok al-khawarij yang dulu maupun yang sekarang, atau kelompok harokah, kelompok teroris. Bagaimana dikatakan dakwah salafiyah benihnya teroris, sedangkan demo saja dilarang. Mencela pemimpin saja apa? Dilarang. Kok sampai dituduh apa? Jadi benihnya teroris. Cuma ini sekali lagi, sunatullah alil bid'ah tidak akan pernah suka dengan ahli sunnah, dan ahli sunnah harus juga bisa tegas bahwasanya kita bukan dari mereka, mereka bukan dari kita. Makanya sangat amat disesalkan kalau ada dai-dai kita masih bermesraan dengan ahli al-bidah, atau bergabung dengan mereka, senang kalau selfie dengan mereka, hobinya selfie dengan mereka. Padahal sekali lagi dakwah salafiyah ahlus sunnah nggak bisa bersatu dengan ahlul bidah, sebagaimana sunnah nggak mungkin bisa bersatu dengan al bidah. Namun inilah fakta yang ada di lapangan. Namun ala kullin kita wajib menyampaikan yang hak. Nah, itu dengan hak. Kemudian kata beliau, liya'lam bara'ata da'wati salafi ar-rabbaniyah al-ma'suma min kulli ghuluwin. Ini semuanya disampaikan oleh Syekh agar semua orang paham bagaimana dakwah salafiyah ar-rabbaniyah yang hak ini berlepas diri dari segala bentuk radikalisme, apalagi terorisme. Wa haristu an-naqla an ulama aktsaruhum mayyitun wa ba'duhum minal ahya. Dan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, dan aku lebih banyak menukil dari para ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, meskipun sebagian ada nukilan dari yang masih hidup sebelum terjadinya fitnah kudeta di sebagian negeri Timur Tengah. Kemudian kata beliau, wa sayakunun naqlu fi takriri iddati asasiyat wa muhimmat. Dan beliau jadikan pembahasan ini dalam bentuk pondasi-pondasi dakwah salafiyah. Sekali lagi, pembahasan ini lebih ditekankan kepada ciri khas dakwah salafiyah, lebih ditekankan kepada karakteristik dakwah salafiyah. Inilah pondasi dasar dakwah salafiyah yang sebenarnya. Kata beliau, al-asasul awal at-tauhid. Pondasi dakwah salafiyah yang pertama adalah at-tauhid.
Jadi ini yang wajib dipahami oleh setiap yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Harus dipahamkan, dakwah salafiyah itu beda dengan dakwah-dakwah yang lain. Apa di antara perbedaannya ini? Kalau dakwah salafiyah, pondasi dakwanya itu tentang tauhid. Prioritas utamanya itu at-tauhid. Ini harus betul-betul disampaikan kepada tadi yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Karena banyak di antara mereka yang mungkin baru hijrah, dikira dakwah salafiyah itu cuma sekedar mungkin melihara jenggot cingkrang. Ini sekali lagi sudah sering kita sampaikan, iya itu kewajiban, tapi itu bukan ciri khas dakwah salafiyah. Bisa jadi orang itu bermaksiat dengan tidak berjenggot, dengan tidak cingkrang, namun ketika dia di atas akidah salaf, dia lebih baik 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali dibandingkan yang berjenggot dan cingkrang, namun akidahnya akidah kelompok Al-Khawarij. Ya, seperti yang sering kita sampaikan, Usama bin Laden, jenggotnya lebih panjang dari kita. Ya, mungkin juga enggak musbin mungkin, ya. Tapi akidahnya akidah Khawarij. Ini ahlul bidah, meskipun berjenggot, meskipun apa? Celana cingkrang. Maka itu bukan tolak ukur dakwah salafiyah dan yang membedakannya dengan yang lain. Yang membedakan dengan yang lain ini at-tauhid. Dan ini yang harus disampaikan terutama di akhir-akhir ini, yang mana banyak dari yang mengaku dakwah salafiyah kadang enggan membahas masalah at-tauhid, al-aqidah yang merupakan pondasi agama, yang merupakan ciri khas dakwah as-salafiyah. Bahkan anak pernah mendengar dari sebagian dai, anak itu kalau ngajar tauhid, rasa hati itu kayak kurang menjiwai. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini adalah apa? Dasar agama, bukan hanya dasar dakwah salafiyah. Memang dakwah salafiyah itu adalah Islam. Namun ini na'udzubillah min dzalik, akidah tauhid yang luar biasa merupakan pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah yang sesat. Makanya kalau kita buka kitab-kitab para ulama yang membantah kelompok-kelompok sesat di zaman kelompok Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, yang pertama di antara yang mereka sampaikan, kalau dakwah-dakwah harokat tadi tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid atau tidak punya kepedulian terhadap apa? Tauhid. Terutama tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau didatangi oleh salah satu dari tokoh politik yang mungkin mengatasnamakan politik Islam atau aktivis Islam di Aljazair yang bernama Ali Al-Hajj, Syekh Al-Albani rahimahullah langsung ngetes dia. Apakah pengikutmu yang katanya jutaan itu paham tentang ainallah, di mana Allah? Ini pertanyaan salafi, pertanyaan ala Rasulullah SAW. Meskipun ahlul bid'ah sekarang ahlul kalam luar biasa membenci kata-kata di mana Allah itu. Padahal ini adalah apa? Ucapan Rasul dalam Sahih Muslim hadisnya. Dari zaman para sahabat sampai sebelum abad ini tidak ada satupun ulama yang melemahkan hadis ini. Kecuali sekarang muncul orang-orang yang menjadi pengikut kelompok Jahmiyah karena nggak sesuai dengan akidah sesat mereka, berusaha untuk melemahkan hadis dalam Sahih Muslim tadi. Sampai ada ungkapan dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad tentang orang yang menolak kata-kata di mana Allah. Kata beliau, wa man ajhalu jahlan wa askhafu aqlan wa adallu sabilan mimman yakul la yajuzu an yuqal ainallah ba'da tasrihi sahibi syariah biqaulihi ainallah. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau ini meninggal di tahun 600 Hijriah sebelum Syekhul Islam. Beliau murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ulama ahli sunnah, cuma disalahgunakan oleh ahlu al-bidah.
Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama Ahlussunnah, punya murid Ahlussunnah juga namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi, punya kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Alhamdulillah sudah pernah kita kaji di Surabaya. Insya Allah masih ada rekamannya di YouTube kita. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau pernah berkata yang tadi kita sampaikan ucapannya dalam bahasa Arab, yang terjemahannya, siapakah yang lebih jahil, bodoh, akalnya, dan yang lebih dungu, dan siapakah yang lebih sesat jalannya daripada orang yang mengingkari, melarang untuk dikatakan di mana Allah, sedangkan sahibus syariah Nabi Muhammad, beliau dengan terang, dengan tegas mengatakan aina Allah. Rasul yang mengatakan, kok dia yang apa? Melarang orang mengatakan di mana Allah. Intinya sekali lagi, ini ciri khas dakwah salafiyah, sangat memperhatikan masalah al-aqidah. Syekh Albani, pertanyaannya, ngetes orang itu betul-betul di atas sunnah atau tidak, bukan masalah apa? Masalah jenggot. Namun masalah apa? Ainallah, di mana Allah. Kemudian Ali Al-Had menjawab dengan bahasa, namanya orang politikus, menjawab dengan bahasa yang nggak jelas, diplomasi dan sebagainya. Dia mengatakan, arju dzalik. Ya, semoga demikian, Syekh. Kata saya jawab, iya atau tidak? Namun intinya tadi, ini kelompok harokah yang meskipun ke arah politik atau ke arah jihad, sama-sama tidak ada perhatian khusus tentang at-tauhid, baik tauhid uluhiyah ataupun tauhid asma wa sifat. Kemudian juga pernah Syekh Albani rahimahullah ketemu dengan, mirip dengan orang tadi, cuma dari aliran yang lain. Ditanya oleh Syekh sama juga, aina Allah. Lalu orang itu menjawab, fis-sama, di langit. Kayaknya apa? Wah, menang dia. Karena jawabannya apa? Betul. Syekh Albani dengan kecerdasannya bertanya lagi, dari mana inti dapat ilmu seperti itu? Dari majelis kelompok inti atau dari majelis kelompok kita? Langsung dia menjawab, dari antum ya Syekh. Paham artinya? Bahwasanya kalau majelis ilmu dakwah salafiyah itu sangat kental dengan pembahasan akidah yang sahih. Sedangkan mereka kosong, kering dari pembahasan tersebut. Makanya ini yang sering kita serukan kepada pengikut dakwah salafiyah, baik dai-nya, baik santrinya, baik yang ikut hadir di majelis ilmu, perhatikan masalah akidah, masalah tauhid. Ciri khas dakwah salafiyah, hirsuhum ala nasil aqidatis shahihah. Semangat mereka dalam mengajarkan al-aqidah as-shahihah. Dan ini yang ditekankan lagi juga oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala. Kata beliau, inna ahamma mazaya ad-da'wati salafiyah ad-da'wa ila tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ini yang mungkin perlu antum viralkan, yang mungkin suka nulis di medsos ini, tulis terjemahannya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala, sesungguhnya ciri khas yang paling menonjol dari dakwah salafiyah adalah dakwah seruan kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Sekali lagi, kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala, sesungguhnya ciri khas karakteristik dakwah salafiyah yang sangat menonjol adalah seruan atau dakwah kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Namun sekarang mulai luntur. Sering kita sampaikan, coba kalau antum mau sensus, tablet akbar, kajian entah yang berbayar atau yang gratis, coba disensus, mana yang paling banyak? Kajian tentang tauhid akidah atau yang berkaitan dengan sakinah mawaddah warahmah? Masalah cinta. Bahkan kita sampaikan juga di Surabaya, sebagian alil bidah juga sama. Kajiannya di hotel dan sebagainya, judulnya juga sama. Masalah apa? Cinta dan cinta. Sekali lagi, nggak ada bedanya juga. Sekali lagi dari segi
hal ini. Maka sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, inilah ciri khas dakwah salafiyah. Makanya sering kita ingatkan, kembali di awal-awal alhamdulillah zaman dakwah salafiyah muncul, yang paling viral, meskipun dulu nggak ada medsos ya, belum ada istilah viral, cuma intinya yang viral zaman awal-awal tahun 90-an mulai dakwah salafiyah berkembang, itu kajian, daurah, muhadharah, tabligh akbar, apalah namanya, masalah akidah wal manhaj, manhaj Ahlussunnah dalam belajar akidah salaf ashabil hadis, aslu sumwa wa i'tiqaduddin. Sekali lagi ciri khas dakwah as-salafiyah. Namun sangat disayangkan sekarang sudah mulai luntur, bahkan rasanya aib kalau orang itu semangat ngajar akidah dan tauhid. Ada salah satu murid kita, dia diperintahkan atau disuruh oleh sebagian orang untuk ngajar di sebuah pondok. Pondoknya ngaku sunnah, pondoknya ngaku pengikut dakwah salafiyah. Itu baru datang ke kantor guru-gurunya, ustadz-ustadznya, sudah dinyinyiri. Oh ente ya, yang muridnya Abdurrahman Thaib yang suka ngajar tauhid itu toh ya. Paham ya? Jadi apa? Ngajar tauhid itu jadi apa? Cibiran. Naudzubillah min dzalik. Katanya ngaku pengikut dakwah salafiyah, tapi dakwah tauhid dijadikan apa? Nyinyiran, cibiran. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul disampaikan kepada pengikut dakwah salaf. Kalau mau ikut dakwah salaf, ini ciri khasnya. Dan ini bukan saja Syekh Abdul Aziz Ar-Rais yang mengatakan ini, namun para ulama-ulama yang lebih senior dari beliau. Alhamdulillah, kita pernah menulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Bisa di-download insyaallah di internet. Menyelami Samudra Tauhid. Di muqaddimah kita bawakan ucapan para ulama-ulama, terutama yang sudah meninggal dunia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Albani. Bahkan Syekh Albani punya kutip khusus, judulnya At-Tauhid Awalan Ya Du'atal Islam. Tauhid yang pertama, wahai para dai-dai Islam. Itu ada kutip Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, semua sepakat. Tidak ada yang menyelisihi. Dakwah yang paling wajib diprioritaskan, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada al-aqidah sahihah, tanpa mengesampingkan yang lain. Ya, semua penting masalah agama, namun ada yang paling penting masalah al-aqidah. Rukun Islam semuanya penting, namun yang paling penting yang pertama, kalimat apa? Syahadatain, atau dua kalimat syahadat. Ya, sekali lagi harus betul-betul disampaikan kepada terutama tadi para pengikut dakwah salafiyah. Ini karakteristik ciri khas mereka yang harus betul-betul menonjol. Dakwah salafiyah, dakwah kepada at-tauhid, ifradullahi bil ibadah. Kadzabah, seperti masalah menyembelih harus untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Haram menyembelih kepada untuk yang meninggal dunia, baik untuk wali yang telah mati atau kuburan keramat atau tempat-tempat yang dikeramatkan untuk jin dan seterusnya. Wa nazar, bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa doa, demikian pula ad-doa. Dan kata para ulama di zaman seperti ini, mengajar tauhid tidak cukup. Sembah Allah saja, titik, tidak bisa. Harus apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Sekarang ini muncul model-model yang istilahnya dakwah setengah hati. Gak apa-apa dakwah tauhid, cuma jangan masalah apa? Syirik. Sekarang umat ini apa? Menghadapi Yahudi, sekulerisme, menghadapi liberalisme, atau yang semisal dengan mereka, nggak usah bahas masalah syirik bid'ah. Kalau tauhid tidak apa-apa, tapi apa? Ini sekali lagi sama saja menggembosi dakwah apa? Tauhid. Nggak mungkin ketemu antara apa? Diam dari kesyirikan dengan dakwah kepada tauhid. Sebagaimana tadi ayatnya itu pasangannya wa'budullah wa la tusyriku bihi la ilaha illallah. Ada dua rukunnya. Apa itu? An-nafi wal isbat. Nggak cukup hanya isbat saja, menetapkan. Tapi harus menafikan. La ilaha. Tidak ada sesembahan yang hak. Harus apa? Dinafikan. Illallah. Kecuali Allah. Maka apa? Tidak cukup
ibadahilah Allah tanpa apa? Mengatakan menyembah wali yang mati itu syirik. Tidak bisa, harus disampaikan. Ya, sekali lagi, wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. La ilaha illallah, komplit isbat wan nafyu. Sembahlah Allah, tinggalkanlah at-taghut. Anibudullah wajtanibu at-taghut. Ya, sekali lagi, ini kemerosotan, kemunduran sebagian yang mengaku pengikut dakwah as-salafiyah. Kemudian kata beliau, wahiyya ahammu ma bu'itsat min ajli ar-rusul. Inilah hal yang paling penting dari diutusnya para rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruan mereka semuanya sepakat an i'budullah. Sembahlah Allah. Apakah ini sudah titik? Belum. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah at-taghut, semua sesembahan selain Allah. Maka sekali lagi, sesat kalau ada orang yang mengatakan dari dakwah tauhid namun separuh hati. Dakwanya apa? Ya, silakan dakwah tauhid, namun jangan ngomong masalah syirik, jangan ngomong masalah bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, demikian pula masalah bid'ah. Rasul SAW mengatakan alaikum bisunnati, pegang sunnah. Apakah titik sampai di situ? Tidak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Seru kepada sunnah, larang kaum muslim menjadi al-bid'ah. Ya, sekali lagi, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Dan inilah bedanya juga dengan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu seringnya apa? Amar ma'ruf, nahi munkarnya tidak ada. Itu pun juga dengan al-jahal, kejahilan mereka. Ya, berdakwah tanpa al-ilmu. Qala asy-syekh al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ini yang diisyaratkan oleh penulis tadi, nukilan dari para ulama-ulama besar ahli sunnah di abad ini. Kata beliau, wa tauhid maknahu tauhidullah, yakni al-i'tiqad anna wahidun la syarikalah. Tauhid maknanya adalah mengesahkan Allah, yaitu meyakini Allah itu Maha Esa. Itu dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Harus ada penafian. Wa minal ayati dalla ala dzalika qaulu subhana. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ini ayat tentang at-tauhid liya'buduni. Manusia diciptakan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, untuk mentauhidkan Allah dalam al-ibadah. Demikian pula Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang pun dari seorang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka ibadahilah aku. Ini adalah intisari dan prioritas dakwah para nabi, para rasul. Sudah ada contohnya, teladannya. Dari awal Rasul sampai Rasul yang terakhir, semuanya sepakat dakwah yang utama dan pertama dakwah kepada at-tauhid dan melarang dari kesyirikan. Dan kita diwajibkan mengikuti jejak para al-anbiya. Maka seorang yang mengaku sebagai dai tidak ada contoh baginya kecuali dakwah para nabi, para rasul. Kalaupun tidak ada yang mengikuti, tidak mau menerima dakwah, bukan berarti gagal. Bukan yang banyak pengikutnya berarti sukses, tidak. Kebenaran, kesuksesan dalam dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut, banyaknya follower. Karena kalau kita mau jujur, mana yang lebih banyak? Yang sesat atau yang benar? Entah di dunia atau bahkan di negeri kita. Apakah yang sedikit followernya itu pasti sesat? Enggak mesti. Yang sesat itu yang menyelisih qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, yang menyelisih akidah salah, yang menyelisih metode dakwah para nabi, para rasul. Meskipun dikatakan miliaran pengikutnya, followernya, enggak ada artinya kalau tidak mengikuti jejak para al-anbiya wa rasul, terutama dalam masalah dakwah at-tauhid.
Sekali lagi, ini ciri khas dakwah as-salafiyah yang harus betul-betul disampaikan kepada umat. Wal ayat fi hadzal makna katsira, dan makna ayat tentang tauhid seperti ini sangat banyak. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa amal ahadits faminha, adapun hadis-hadis tentang masalah at-tauhid, yaitu diantaranya masabata fi Sahih Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, ud'uhum ila an yuwahhidullah, serulah mereka untuk mentauhidkan Allah. Sekali lagi, ini metode dakwah yang Rasul ajarkan kepada para sahabat beliau, kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus ke negeri Yaman. Ini ada syubhat juga, bukan dari orang luar, namun juga dari orang dalam, tentang hadis Mu'adz bin Jabal. Padahal ini terang benderang, ulama menyampaikan berkali-kali dalam kitab mereka, di kajian-kajian mereka, tentang dakwah salafiyah itu memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Dalilnya hadis Mu'adz bin Jabal. Tapi masih ada yang masih ngeyel, mentakwil-takwilkan. Itu kan untuk ahli kita. Sedangkan kan sekarang ini kaum muslimin ngapain dakwah apa? Tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama, jelas ini apa? Orang jahil yang ngelama, artinya melawan metode dakwah para nabi, para rasul, dan juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita dijawab oleh para ulama. Sekarang kalau mau kita melihat di lapangan yang berbuat syirik, itu apakah ahlul kitab tok? Apakah di tengah kaum muslimin ada yang berbuat syirik? Banyak. Maka dakwah tauhid bukan hanya untuk ahli. Ini sekali lagi, syubhat tentang masalah metode dakwah bukan hanya dari golongan orang luar, bahkan yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Maka ini perlu disampaikan terus. Dakwah salafiyah prioritas utamanya dakwah kepada at-tauhid. Namun tadi yang sangat memprihatinkan, dari dalam sudah malas dakwah tauhid, cari-cari alasan-alasan, dalih-dalih untuk memalingkan dakwah dari at-tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, bihadzal lafadz rawal Bukhari fi sahih wa fi sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, an Tariq ibni Asyam al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam riwayat dikatakan, man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah. Barang siapa yang mengesahkan Allah dan dia mengkufuri, mengingkari yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya. Apa arti dari hadis ini? Tidak cukup mengesahkan Allah dalam ibadah, namun harus ada mengingkari kesyirikan. Lafadznya gandeng tadi. Man wahadallah wa kafara. Sama dengan rukun la ilaha tadi, an-nafi wal isbat. Wa'budullah, beribadah kepada Allah, al-isbat. Wala tusyriku bi syai'a, menafikan. Ini juga sama hadisnya, man wahadallah, barang siapa mengesahkan Allah. Tidak titik sampai di sini, namun dilanjutkan wa kafara, mengkufuri yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hadis tentang at-tauhid yang sekali lagi harus disampaikan kepada umat. Fasarraha biqaulihi wahadallah fadalla dzalik ala anna hadha huwa makna la ilaha illallah. Dan kata beliau dalam hadis ini juga ada makna la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan tidak ada pencipta selain Allah, namun tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa kafara
bima yu'badu minillah. La ilaha illallah bukan berkaitan dengan tauhid rububiyah, namun berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian di antara hadis yang berkaitan dengan tauhid juga, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa min dzalika ma tsabata fi sahih Muslimin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ala an yuwahidallah, di antaranya untuk ditauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi dakwah at-tauhid prioritas utama dalam dakwah as-salafiyah. Makanya Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala, ini juga sudah kita nukil tadi dalam kitab atau buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Kata Syekh Saleh bin Fauzan, ketika umat banyak masih jatuh ke dalam kesyirikan, tapi kalau ada dai yang enggan, yang tidak mau mendakwakan tauhid, melarang dari kesyirikan, kata beliau itu menunjukkan akan kerusakan manhajnya dalam berdakwah. Sekali lagi, ukuran salah tidaknya, ukuran sukses atau tidaknya dalam berdakwah bukan dilihat dari ukuran banyak followernya, pengikutnya, yang hadir di majelisnya, namun ukurannya sesuai tidak dengan manhaj dakwah para anbiya wa rasul, dengan metode dakwah para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kata Rasul, dahulu ada nabi yang tidak punya pengikut. Sama saya nggak punya pengikut. Apakah beliau gagal dalam berdakwah? Tidak. Karena ukuran benar atau tidaknya dakwah, sukses atau tidaknya, bukan dari sisi apa? Banyaknya pengikut. Kalau banyaknya pengikut sebagai ukuran, ahli bid'ah pasti benar kalau begitu ukurannya. Namun sekali lagi, ukurannya ittiba kepada metode dakwah para nabi, para rasul. Dan riwayat bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu 2 kalimat syahadat di antaranya. Kemudian kata beliau, al-asasus tsani, pondasi dasar dakwah salafiyah yang kedua, at-tahdzir minal bid'ah, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, melarang umat dari kebid'ahan. Ini juga antum perlu viralkan ucapan indah dari Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna min ahammi mazaya dakwati salafiyah tangkiyatud din min kulli ma dakhala fihi mimma laysa minhu wahyal bid'ah. Kata beliau, sesungguhnya di antara ciri khas karakteristik dakwah salafiyah yang sangat menonjol adalah membersihkan, memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel, yaitu kebid'ahan. Nah, ulangi lagi, sekali lagi tulis dan viralkan ini. Sesungguhnya di antara ciri khas karakteristik dakwah salafiyah yang sangat menonjol atau yang sangat berharga, yang sangat penting adalah memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel, alias kebid'ahan atau dari kebid'ahan. Qala al-Imam Ahmad fi usuli sunnah, berkata Imam Ahmad dalam kitab beliau Usul Sunnah, di awal kitab Imam Ahmad mengatakan, Usul Sunnah indana at-tamasuk bima kana ali ashabu Rasul sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Prinsip akidah menurut kami, menurut ulama ahli sunnah, ulama salaf, adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul SAW dan mengikuti mereka
serta meninggalkan kebid'ahan. Ini yang sangat amat diperhatikan oleh para ulama. Melarang manusia dari kesyirikan dan dari kebid'ahan. Jangan pernah takut menyampaikan. Ya, selama di atas al-haq. Ya, dan ini juga harus disampaikan, harus betul-betul ditanamkan kepada para pengikut dakwah salafiyah. Seandainya ada di antara mereka yang juga jatuh ke dalam kebid'ahan, baik kebid'ahan dalam akidah, bid'ah dalam masalah akidah, wajib untuk diperingatkan. Jadi sekali lagi, membersihkan agama Islam dari kotoran yang menempel, siapapun yang menempelkannya, baik dari luar maupun dari dalam. Ar-rad alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang, siapapun itu. Contoh, antum jangan hanya menyempitkan bid'ah pada acara-acara selamatan setelah meninggal dunia, atau acara-acara zikir-zikir yang atau selawat-selawat yang bid'ah. Namun lebih dari itu, bid'ah juga dalam masalah al-aqidah. Contoh, mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Itu kata para ulama namanya bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Maka kalau ada orang, siapapun dia, meskipun mengaku pengikut dakwah salafiyah atau dia gelarnya profesor, doktor, wajib diingkari dan dibantah kalau dia terang-terangan di hadapan umum memberikan, mencela, mencaci maki pemimpin. Itu bid'ah. Wajib dibersihkan agama dakwah salafiyah ini dari kotoran yang menempel tersebut. Ya, dan jangan ada kata-kata nggak boleh membantah profesor, doktor kalau tidak satu level. Ini ucapan yang bid'ah juga itu. Ya, Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam tastati fa bilisani. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ya, kalau tidak bisa mengatakan dengan Rasul nggak mensyaratkan harus satu level. Harus melihat itu sebagai bentuk kemungkaran dengan bukti dan ilmu dalam membantahnya. Intinya tidak harus satu level dalam masalah gelar agama. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengatakan berapa banyak dokter yang tidak paham akidah sahihah. Padahal Syekh bin Baz gak punya gelar berarti salah dong beliau membantah, mengkritik pada dokter tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan memang kenyataannya banyak demikian. Maka sekali lagi, ukuran kebenaran yang sesuai dengan al-haq, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh, bukan gelar-gelar tersebut. Intinya, dakwah salafiyah menyeru kepada tauhid, melarang dari syirik, menyeru kepada sunnah, melarang dari bid'ah. Maka seperti yang kita sampaikan, jadi ini wakil, ini ada faktanya. Sebagian orang-orang yang mengaku pengikut dakwah salafiyah, mengikut katanya ahlus sunnah, tapi tadi silahkan dakwah tauhid, tapi gak usah ribut-ribut dengan kaum muslimin. Sekarang itu kaum muslimin ibaratnya seperti yang tinggal di sebuah rumah yang rapuh, sedangkan di luar tuh banyak buaya, ada harimau. Maka siapkanlah melawan harimau, jangan ribut masalah dalam rumah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sama dengan manhaj ahli bidah dari kelompok al-haraki, yaitu persatuan dulu di tengah umat Islam, meskipun yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, sudah jangan mengkritik, membantah lawan kita Yahudi sekuler, liberal dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini manhaj yang juga bid'ah yang wajib untuk dikritik. Para sahabat Rasul SAW ketika muncul bid'ah dibantah, meskipun mereka masih harus melawan orang-orang kafir. Bahkan Rasul mencontohkan ketika ada sebagian yang ikut perang dari
kaum muslimin yang baru masuk Islam ingin dibuatkan pohon keramat atau mengusulkan pohon keramat kepada Rasul, Rasul tidak tinggal diam meskipun dikala apa? Perang. Ya, artinya tidak ada alasan. Ya, nanti dululah membid'ahkan ya orang alim bidah, sedangkan sekarang musuh kita orang Yahudi. Tidak. Orang Islam tidak akan menang, kaum muslimin tidak akan menang sampai kaum muslimin kembali kepada Islam yang murni. Kalau mau melawan Yahudi, ini dulu yang dikuatkan akidah kaum muslimin, dan itu harus dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Ini yang sering didengungkan oleh para ulama, bahwasanya tidak mungkin umat Islam akan jaya tanpa tasfiyah wa tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel dan mentarbiyah umat Islam dengan Islam yang sahih, Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian disampaikan lagi ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah dalam akidah a'immatil hadis. Ya, beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i. Ini yang sering kita sampaikan, banyak dari mereka yang mengaku Syafi'iyah, namun kitab-kitab akidah ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti di sini nggak pernah mereka ajarkan. Ya, karena apa? Nggak cocok dengan akidah Asy'ariyahnya mereka. Ini sekali lagi justru yang mengajarkan kitab-kitab seperti ini yang mereka namakan Salafi Wahabi. Ya, padahal inilah dakwah kepada akidah yang sahihah, mengajarkan kitab-kitab akidah para ulama-ulama as-salaf, diantaranya Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala, akidahnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Di kitab-kitab itu, diantaranya di sini beliau mengatakan wa yarawna mujanabatal bid'ah. Mereka para imam-imam ahli hadis menyeru untuk menjauhi dari segala bentuk kebid'ah. Dalam kitab-kitab akidah, ulama salaf menyeru kaum muslimin meninggalkan al-bidah. Maka inilah dakwah salafiyah, hanya melanjutkan tongkat estafet ulama-ulama terdahulu, melarang kaum muslimin dari segala bentuk kebid'ahan. Kemudian dibawakan fatwa dari Lajnah Ad-Daimah, fa fi fatawa Lajnah Daimah bi ri'asati al-Allamah Ibnu Baz yaqulu sa'il. Ya, di kumpulan fatwa ulama-ulama Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ada pertanyaan dari seseorang, ikhtalafa ulama fil bid'ah faqala ba'dhum al bid'ah minha ma huwa hasan wa minha ma huwa qabih fal hada sahih. Para ulama-ulama, katanya penanya ini, berselisih pendapat tentang apakah bid'ah itu semuanya sesat ataukah ada yang baik. Maka dijawab oleh fatwa Lajnah Daimah, al bid'ah hiya kullu ma uhdisa ala ghairi misalin sabiqin. Bid'ah adalah segala hal yang diada-adakan tanpa contoh sebelumnya, atau tanpa diajarkan, tanpa mengikuti ajaran Rasul ataupun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau pernah berkata, wa yanhauna anil bid'ai ma lam yakun alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Para ulama-ulama kami, kata Imam Bukhari, mereka semuanya melarang dari kebid'ahan. Kemudian apa itu bid'ah? Kata beliau, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi bid'ah. Kata fatwa Lajnah Daimah, tsumma minha ma yata'allaq bil muamalat wa syu'ni dunya. Definisi yang disampaikan tadi itu secara umum. Namanya bid'ah secara bahasa, segala hal yang belum ada contohnya. Itu kalau dalam segi bahasa. Namun dalam sisi tadi syariat, bid'ah yang berkaitan dengan urusan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi. Ka ikhtira alatin nakal min ta'irat wa sayyarat wa qatirat wa jihazil karhoba wa adawatil tahyi wal mukayyifat alati tusta'mal litadfi'a wa tabrid
wa alatil harb min qanabil wa ghawasatin wa dabbabatin ila ghairi dzalik. Kata beliau, kalau bid'ah secara bahasa itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti menciptakan alat-alat transportasi seperti pesawat, mobil, itu bid'ah, tapi bukan bid'ah yang dolalah. Karena urusan apa? Urusan dunia. Ini sebagai bantahan kepada sebagian ahli bidah yang mereka jahil atau pura-pura jahil tentang definisi bid'ah. Ya, ada kan yang mengatakan dikit-dikit bid'ah. Oh, kalau naik haji naik unta saja, nggak usah apa? Naik pesawat. Ini orang yang jahil. Bid'ah yang dilarang itu adalah urusan agama. Ini alat transportasi, urusan apa? Dunia. Pakai HP ketika apa? Live. Dakwah seperti ini bukan apa? HP-nya urusan apa? Urusan agama, nggak ada hubungannya. Di zaman Nabi nggak ada. Iya betul, ini bid'ah dalam urusan apa? Dunia. Antum a'lamu bi umuri apa? Dunyakum. Namun beda dengan metode dakwah, cara beribadah, ini yang dilarang kalau ada hal-hal yang baru di dalamnya. Adapun kendaraan, adapun alat-alat kahrubah listrik, adapun alat-alat masak, ataupun AC untuk pendingin atau pemanas, atau alat-alat perang, ini semuanya kata beliau ila ghairi dzalik mimma yarji ila masalil ibad fi dunyahum. Ini urusan dunia. Yang penting ada masalahnya, tidak apa-apa dibuat. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ulama sepakat mengatakan al aslu fi al asya al ibahah. Dalam usul dikatakan segala sesuatu dalam urusan dunia itu hukumnya mubah. Fahadi fi nafsiha la harat fiha wala itsma fi ikhtira'iha. Kalau urusan dunia tadi tidak ada masalah, tidak berdosa orang yang mengarang-arang, ciptakan alat-alat tersebut. Tsumma qalu, kemudian Pak Lajati mengatakan wa qad takun bid'ah fid din aqidatan au ibadatan qauliyatan au fi'liyatan ka bid'atin nafil qadar. Dan bid'ah itu juga masuk ke dalam urusan agama, baik dalam masalah akidah, ibadah ucapan, seperti dzikir berjamaah atau fi'liyah, atau ibadah yang berupa perbuatan, kabid'atina fil qadar, seperti bid'ah kelompok qadariyah yang mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan hamba, entah berbuat maksiat atau kejelekan. Kata mereka tidak ada campur tangan kehendak Allah. Ini ucapan akidah yang bid'ah. Wa bina'il masajid alal kubur. Demikian pula membangun masjid di atas kuburan. Itu termasuk al-bid'ah. Karena Rasul melarang. La'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang membangun masjid di atas kuburan. Maka salat di dalamnya juga haram. Cuma ahli bid'ah seperti yang kapan lalu rame ketika misalnya Ustaz Yazid Hafidh rahimahullah ta'ala meninggal dunia, ada sebagian yang belum kebagian salat jenazah di awal di masjid, mereka datang di pemakaman salat salat jenazah. Kata mereka, kalian juga kuburiyun, penyembah kubur. Ini orang yang jahil namun ngelama, jahil kuadrat. Yang dibolehkan mereka larang, yang dilarang oleh syariat mereka tiap hari melakukannya. Itu tadi salat 5 waktunya mereka banyak di masjid yang ada itu yang haram. Karena apa? Tadi Rasul melarang membangun masjid di atas kuburan. Salatnya bukan juga haram. Tapi sholat jenazah di kuburan ketika ada udzur terlambat tadi, Rasul pernah mencontohkan. Anda pernah di Surabaya pas kejadian itu, pernah Anda bukakan 6 kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai. Semuanya mencantumkan hadis Rasul pernah sholat jenazah di kuburan. Paham ya? Ini dibolehkan Rasul contohkan. Yang Rasul contohkan kita ikuti, dikatakan kita penyembah
Lah mereka yang tiap hari iktikaf di kuburan, ya, yang mereka pas sholat di masjid ada kuburan, itu mereka apa? Pura-pura tutup mata. Padahal dalam mazhab Syafi'i juga mereka apa? Sebetulnya dilarang. Paham dong? Intinya sekali lagi, ini yang harus betul-betul disampaikan kepada umat, bahwasanya yang dilarang itu sholat selain jenazah, ya, di atas apa? Kuburan atau di masjid yang ada apa? Adapun tadi sholat jenazah, Rasul kisahnya ketika suatu hari menanyakan tentang marbot masjid beliau yang meninggal, tapi beliau tidak diberitahu oleh para sahabat. Ya, ketika malam hari meninggal langsung dikuburkan, mereka para sahabat tidak memberitahu Rasul karena khawatir mengganggu istirahatnya Rasul SAW. Ketika pagi hari atau siang harinya Rasul bertanya, ternyata si fulan sudah meninggal dunia dan sudah disemayam. Rasul datang ke kuburan dan sebagai sahabat ikut sholat jenazah di atas apa? Pemakaman tersebut. Ini pengecualian. Kenapa? Karena Rasul yang mengecualikan. Kita ikut apa kata Rasul SAW, yang dilakukan Rasul kita apa? Ikuti. Ya, namun sekali lagi alil bidah memutarbalikkan fakta. Mereka yang guburiyun, ya, namun kita apa padahal tadi hadisnya dalam Kutubus Sittah. Kitab Kutubus Sittah tadi mencantumkan hadis sholat jenazah di pemakaman. Namun tidak ada Rasul sholat 5 waktu di kuburan pemakaman. Itu tadi. Mereka seperti itu, kebalik akalnya dan akidahnya. Yang dilarang mereka lakukan, yang dibolehkan, yang dicontohkan mereka apa? Celah mereka larang. Na'udzubillahi min dzalik. Wa iqamatil kibab alal kubur. Demikian pula membangun kubah di atas kuburan. Kata Rasul SAW, Rasul melarang membangun bangunan di atas apa? Kuburan. Namun mereka apa? Melakukannya. Ada sebuah kitab dari ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir Al-Iqtirafil Kabair. Itu pernah kita beberapa kajian di Surabaya kita bacakan. Ini di antara dosa-dosa besar, kata salah satu ulama mazhab Syafi'i, membangun bangunan di atas apa? Kuburan. Cuma mereka yang melakukan. Ya, ini sekali lagi aneh binyelan ngaku pengikut mazhab Syafi'i namun jauh dari mazhab Syafi'i yang sebenarnya. Wa qiraatil Qur'an inda halil amwat. Demikian pula membaca Quran di samping apa? Kuburan. Ini sekali lagi yang dilakukan oleh mereka, sedangkan Rasul melarang. La taj'alu buyutakum kubur. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baitil qafir. Surat Al-Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan dalam surat apa? Al-Baqarah. Rumah dibacakan Quran, kuburan jangan. Rasul nggak pernah mencontohkan membaca Quran di mana? Kuburan. Nah, koneka berikutnya wal ihtifal bin mawalid ihya dzikr salihin wal wujaha. Demikian pula perayaan Maulid Nabi atau haul atau yang lainnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabat Rasul. Wal istighasa bighairillah, istighasa kepada selain Allah, bahkan ini hukumnya syirik al-akbar, meminta tolong kepada yang telah mati. Wa tawaf haulal mazara, tawaf di kuburan keramat. Fahadi wa amsaluha kulluha dhalal. Semua ini kata fatwa Lajnah Daimah tadi kesesatan. Di qaulin Nabi SAW, karena Rasul bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Tsumma qalu wala tanqasim al bid'ah fil ibadat ilal ahkamil khamsah. Kata fatwa Lajnah Daimah, tidak benar kalau ada yang membagi bid'ah dalam urusan agama menjadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, mustahab, bid'ah makruh, bid'ah al-haram dan seterusnya. Ini sekali lagi menyelisih sabda Rasul, kullu bid'atin dalalah. Maka seorang muslim yang bijak mengembalikan semuanya kepada qala Allah wa qala Rasul. Rasul mengatakan setiap bid'ah yaitu dalam urusan agama sesat.
Kalau ada yang mengatakan ada bid'ah wajib, bid'ah mustahab, ini pasti salah karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li umumi hadis kullu bid'atin dhalalah. Baik, sampai di sini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa saja adab-adab kami sebagai penuntut ilmu dalam mentahzir, dan dalam hal apa kami boleh menyebut nama orang yang kami tahzir tersebut, khususnya di sosial media? Taib. Yang pertama harus kita ingat ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Dalam segala hal, dalam berdakwah, dalam kita menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar, apapun namanya, di antaranya dalam mentahdzir, memperingatkan manusia dari kesalahan, kesesatan, penyimpangan, siapapun itu. Ya, harus apa? Di atas al-ilmu. Demikian pula di atas al-bayyinah yang kedua, yaitu bukti yang nyata. Fulan sesat, dari mana ente tahu? Dari mimpi, ya nggak benar. Hah? Fulan sesat, kenapa? Oh iya, karena dia apa? Ya misalnya nggak sholat tahiyatul masjid. Hah? Ini bukan sesat dan sesat. Ya ini dia apa? Meninggalkan sunnah. Sunnah itu maknanya apa? Jika ditinggalkan nggak boleh ditahdzir. Paham ya? Hanya karena meninggalkan sesuatu yang mustahab. Harus ada bukti yang nyata. Ini kesesatannya dia tulis di medsos ini, ya, di FB-nya, di mungkin IG-nya atau apapun media sosialnya. Ini buktinya, ini ceramahnya, ini bukunya, ini majalahnya, ini tulisannya, ini buktinya. Karena Rasul mengatakan alal mudda'i al-bayyinah. Rasul mengatakan atas yang menuduh mendatangkan apa? Bukti. Bukan sekedar kuar-kuar di medsos sesat, ya dia ini demikian, namun tidak ada buktinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat sabda Rasul SAW. Rasul mengatakan man qala fi mu'minin ma laisa fihi hubisa fi radghatil khabal hatta yakhruja mimma qol. Kata Rasul, barang siapa yang mengata-ngatai, menuduh orang mukmin yang tidak ada pada dirinya, maka dia akan dipenjara dalam kotorannya penghuni api neraka sampai dia keluar dari ucapannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi sampai di medsos, dikeluarkan, dituduh macam-macam, disomasi dan seterusnya, ya. Namun sampai di pengadilan nggak terbukti tuduhan-tuduhan tersebut misalnya. Maka hati-hati, ini ancamannya akan penjara di dalam kotorannya para penghuni api neraka. Maka ini adabnya. Kalau mau mentahdzir, membantah, di atas ilmu dulu. Tahu ini hak, ini batil. Ya, kemudian kedua, harus ada bukti. Bukan hanya apa katanya, ya, dan seterusnya. Atau halusinasi, khayalan, rekayasa saja. Kemudian yang ketiga, dalam membantah, ya harus betul-betul ilmiah, dalam artian jangan sampai kesalahannya A yang dibantah B, ya harus betul-betul paham cara membantah. Kemudian yang paling penting lagi juga al-ikhlas. Membantah bukan cari popularitas atau cari pengikut, namun ikhlas lillahi ta'ala untuk tadi tangqiyatu ad-din, memurnikan agama dari kotoran yang menempel. Adapun menyebut nama, kata para ulama, tergantung kondisi, ya tergantung juga sikon. Hati-hati juga ada undang-undang apa di sini, ITE juga. Artinya kata para ulama nggak mesti membantah menyebut nama. Kalau minimal ya tadi membantah ucapannya kesesatan. Ya kalau masalah menyebut nama tidak ada keharusan sama sekali. Dilihat maslahat dengan apa? Mafsadahnya. Ya, kemudian juga tadi menyebut nama, lihat juga
ketika kita membantah juga, lihat yang kita bantah ini jangan sampai istilahnya yang masih tenggelam di dasar laut atau di dalam tanah, kemudian kita apa? Angkat ke permukaan. Nanti bisa apa? Dia besar kepala. Paham ya? Jadi harus lihat juga, kalau kita menyebut nama sedangkan nama ini nggak pernah dia apa? Kenal oleh orang. Kalau kita bantah, kita sebut namanya malah terkenal, dia berbahaya juga. Maka sekali lagi, tidak semua membantah, mentahdir, menyebut nama, paling tidak mungkin dikasih isyarat dan sebagainya. Intinya yang paling pokok membantah kebid'ahan, baik akidahnya ataupun ucapan dan perbuatannya tersebut. Wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana muamalah kita pada saudara kita yang melakukan dosa besar seperti syirik, kedukun, dan berzina? Apakah harus mentahdir juga? Yang pertama, harus ada watawasobil haq, watawasobi as-sabar. Apalagi berkaitan dengan kesyirikan tadi, barangkali dia tidak paham, tegakkan hujjah, terus nasihati, doakan akan mendapatkan hidayah. Adapun mentahdir tadi, kalau memang ada kemaslahatan dalam artian dia punya pengaruh kepada masyarakat, iya tidak masalah kalau memang itu apa? Bermanfaat bagi masyarakat. Cuma harus tadi, kalau mungkin dirasa dia orang jahil, maka perlu sampaikan. Dan juga sering kita sampaikan, orang salah itu kadang ada dua kategori. Ada yang watak dan watu. Kalau orang Jawa bilang watu. Apa watu itu? Batu. Ya, batu itu kan insidentil, ketergelinciran. Nah, orang nggak paham ya, kalau itu syirik, dia ikut-ikutan. Banyak yang melakukan, dia ikut-ikutan. Maka insya Allah kalau dinasihati dengan baik, bisa kembali kepada kebenaran. Tapi kalau yang sudah wataknya demikian, ini yang berbahaya. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau membedakan dua kesalahan tadi. Kata beliau, "I'lam annal khuruj ala tariq ala qismain." Ketahuilah bahwasanya menyimpang dari jalan kebenaran ada dua kategori. Rajulun zalla anit tariq wa huwa la yurid ilal khair. Ada seseorang dia tergelincir, dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, maka kata beliau, fala yuqtada bizalati, enggak boleh diikuti. Namun sekali lagi tetap dia harus dinasihati. Kemudian yang kedua kata beliau, rajulun anadal haq. Adapun yang kedua, orang yang menentang kebenaran, membantah kebenaran, disampaikan ini dalilnya qala Allah, dalilnya qala Rasul, ini ucapan salaf, ini ucapan ulama Ahlus Sunnah, terang benderang hujah, namun tetap dia apa? Membantahnya, ngeyel. Ya, maka kata Imam Al-Barbahari, fahuwa dalun mudil. Orang ini sesat dan menyesatkan. Syaitanun narid, setan yang membangkang. Itu ucapan Imam Al-Barbahari. Kata beliau, wa alaman ya'rifuhu an yuhadziran nasa minhu. Kata beliau, maka orang yang tahu keadaan orang yang setan membangkang ini, hendaklah mentahdir manusia darinya. Maka sekali lagi bedakan, ada orang yang salah karena ketergelinciran dengan yang memang apa? Ngotot, ya, dengan yang membantah kebenaran meskipun sudah tegak hujah atasnya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkati Ustaz Amin. kita semua. Bagaimana menjawab pertanyaan anggota keluarga tentang negara Arab Saudi yang sekarang lebih bebas, misalnya konser musik dan semisalnya? Kenapa banyak asatidzah menuntut ilmu di sana dan kenapa salah selalu berpatokan ke Arab Saudi? Jazakallahu khairan wa barakallahu. Baik. Salah kalau kita mengatakan patokan kita Arab. Tadi kita ngomong dari awal, dalil kita itu qala Arab Saudi. Ya, kita dalilnya qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah. Adapun kalau kita menukil ucapan ulama Arab Saudi, itu karena sesuai dengan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bertanya kembali kepada tadi, kalau ada yang bertanya seperti itu, kita tanya, coba Anda lakukan sensus, mana negara Islam yang sekarang ini terbaik, ya, selain Saudi Arabia?
dari sisi bagaimana syiar tauhid. Di sana ada nggak kuburan yang dikeramatkan dengan dilegalkan oleh negara misalnya? Nah, ada nggak? Ada nggak dukun yang direstui di sana? Hah? Sekali lagi, ini yang paling menonjol dari dakwah salafiyah tadi, al-aqidah. Ya, adapun maksiat, jangankan di zaman sekarang, di zaman para sahabat maksiat apa? Ada yang dirajam, betul enggak? Maksiat ada di mana-mana. Namun at-tauhid, al-aqidah, as-salafiyah nggak ada duanya. Ya, seperti yang di Arab Saudi. Kita nggak menutup mata. Iya, namanya maksiat, namanya kemungkaran ada di mana-mana. Tapi bagaimana ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW ini lebih banyak. Ya, namun sekali lagi kadang orang ada penyakit dalam hatinya, tidak melihat bagaimana syiar Islam, syiar tauhid dan sunnah sangat menonjol di sana. Namun mengambil dari yang sisi-sisi yang kelihatannya bisa menutupi kebaikan-kebaikan, padahal tidak sama sekali. Justru kebaikan itu yang bisa terkadang mengampuni kejelekan-kejelekan tersebut, meskipun kita tidak pernah melegalkan kejelekan. Kemungkaran tetap kemungkaran, kesesatan. Cuma sekali lagi, mana yang lebih baik? Ya, kalau mau jujur, apakah Iran lebih baik? Kan sekarang banyak, karena masalah Hamas ini banyak orang yang lebih memuji Iran dibandingkan Arab Saudi. Bahkan Arab Saudi dituding sebagai keturunan Yahudi, rajanya dan sebagainya. Ini dusta, kadzab. Ya, ini semuanya propaganda dari orang-orang al-kufar dan juga syiar Rafidah. Syiar Rafidah sampai detik ini nggak mungkin mereka membantu kaum muslimin. Sandiwara mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahum daiman ma'al kuffar fi muharabatil muslimin. Mereka orang-orang syiar Rafidah selama-lamanya senantiasa membela orang-orang kafir, memerangi kaum al-muslimin. Katanya mereka punya nuklir, kok nggak arahkan ke Yahudi di Palestina sana? Mana tentara mereka yang turun di mana? Di Palestina sana ada, cuma keluar-keluar saja, media-media saja. Ini kadzabu dari dulu seperti itu. Ya, apalagi kita ingat ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu qauman ashhad bizur minar rawafid. Aku tidak pernah melihat sekelompok orang yang lebih berdusta daripada Syiah Rafidah. Nah, sebagian orang termakan, apalagi kelompok-kelompok harokah yang mereka dari awal memang nggak suka dengan Arab Saudi. Karena mereka Arab Saudi yang melarang ikhwan muslimin. Ya, dikatakan ikhwan muslimin itu teroris. Makanya mereka ingin balas dendam dengan mempropagandakan yang jelek-jelek kepada negara Arab Saudi. Kita nggak menutup mata, ada kejelekan, ada kemaksiatan. Namun syiar tauhid, akidah salafiyah tidak ada yang lebih kental dibandingkan di Arab Saudi sekarang ini. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan dan penyimpangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.